teman-teman member DNA dan juga saudara-saudaraku sehati, serasa, serasa, sesabar, dan juga seikhlas dimanapun Anda berada. Saya selalu berusaha untuk terus-menerus mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dan limpahan rezeki, dan yang terpenting kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita mempunyai modal untuk kita selalu dalam keadaan bertuhan, berilmu, dan beribadah. Bertuhan, berilmu, dan beribadah itu kita mempunyai rasa kemanusiaan, kita mempunyai kepribadian yang terus lebih baik lagi, dan juga kita selalu menolong sesama yang kelaparan, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Teman-teman, saya sebetulnya tahu bahwa obrolan spiritual member DNA ini belum terlalu banyak didengar atau diikuti oleh teman-teman member DNA. Viewernya pun paling banyak 300, tapi rata-rata cuma 100 orang saja yang mendengarkan ini. Mungkin sebabnya adalah kelemahan saya dalam menjelaskan ide pikiran. Memang ini adalah menjadi penjelasan yang merupakan ide pikiran. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa ini adalah pengalaman dari teman-teman itu sendiri. Jadi saya melihatnya bukan seperti pikiran sebetulnya, ya, tetapi ini adalah pengalaman yang saya terjemahkan dalam pikiran. Jangankan yang mendengarkan, tetapi yang memfollow atau mensubscribe pun tidak terlalu banyak, ya. Ya, tidak ada pergerakan, ya. Baiklah teman-teman, artinya begini, saya mungkin ingin meningkatkan lagi cara menjelaskannya, karena saya ada kesulitan sebetulnya. Jadi begini, yang saya jelaskan adalah sebatas leher ke atas. Pikiran, rasa dan perasaan, rasa gundah, rasa susah, punya pendapat, itu semuanya di leher ke atas, teman-teman. Memang saya combine, ya, dari leher ke atas dan ke dalam, di kedalaman. Kenapa saya jelaskan seperti ini, ya? Karena memang kalau belum ada ketertarikan untuk mendengarkan bahasan ini atau obrolan spiritual ini, ya itu masalahnya. Masalahnya ini memang tidak bisa dijelaskan, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Begini teman-teman, perjalanan kita itu kita bagi dalam tiga tahapan, ya. Di tahapan ketiga ini adalah tahapan di mana kabar baik, ya. Dana kita itu ada. Dan DNA atau trading itu tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Trading ini tetap ada. Dan yang terpenting adalah kita bisa mengkawalnya. Mengkawal dana kita hingga dapat diterima di tangan kita kembali. Jadi sesuatu hal itu selalu kembali, ya. Baik. Tetapi
penjelasan saya ini adalah penjelasan yang selalu mengenal dualisme. Bagaimana dualisme ini ada di dalam penjelasan? Karena kenyataannya memang belum kita ketahui, belum kita mengerti. Baiklah, yang terpenting saya akan menjelaskan pengalaman teman-teman lewat penjelasan obrolan spiritual member DNA ya. Pengalaman pertama adalah namanya yakin. Saya melihat bahwa teman-teman member DNA itu pernah mengalami yakin bahwa dana yang ada di investasi DNA Pro, Anda yakin itu dana Anda. Buktinya apa? Buktinya kalian telah menabungnya, telah menyimpannya, telah menyisihkannya, dan pernah berada dalam genggamannya. Yakin itu. Dana itu yakin pernah dititipkan kepada kita. Dan kita yakin bahwa dana ini akan diinvestasikan. Dan itu sudah terlewat. Yakin dengan investasi di entitas DNA Pro. Kenapa? Karena pada saat itu DNA Pro sedang naik daun kan. DNA Pro merupakan sebuah substansi yang jelas yang memang sudah berjalan. Kalau tidak berjalan, ya bukan substansi. Tetapi pada saat itu DNA memang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Saya dengar tahun 2019 itu sudah berjalan. Bahkan sebelum itu memang sudah dipersiapkan. Jadi substansi DNA memang sudah dipersiapkan. Substansi sebatas leher ke atas ya. Nanti saya jelaskan kenapa leher ke atas. Jadi DNA ini memang sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Perizinannya ada, ya, PT-nya pun ada, visi misinya ada, mengikuti regulasi yang memang seadanya dari pemerintah juga, dan memang visi misi cara tata kelola tata kerjanya di PT DNA-nya juga ada. Para ahlinya juga ada, ya, manajemennya ada, dan kita kenal ya Daniel AB ya siapa. Dan juga investornya serta dananya ada, ya. Dan sudah berlangsung. Sudah berlangsung baik atau buruk, mungkin lebih banyak menguntungkannya. Nah, itu substansi. Sampai dengan dihadapkan dengan sebuah kejadian yang namanya tiba-tiba ya, suddenly ya, atau accidency ya, sebuah kejadian yang tiba-tiba terjadi, yaitu gerakan 28 Januari tahun 2022, yaitu berupa pemblokiran ya, pemblokiran digital trading yang ada di Indonesia, khususnya DNA Pro. Proses pemblokiran ini tentu menyebabkan DNA Pro tidak bisa memainkan teknis dan member tidak bisa withdraw. Sungguh sangat mengecewakan, sungguh sangat meresahkan, sungguh sangat membuat semua takut. Ya. Jadi sejak 28 Januari 2022 sampai saat ini sudah melewati bulan ke-8 ya. Kalau dilihat dari statistik keuntungan sebelum
pemblokiran itu dalam 1 hari kurang lebih ya, itu bisa 1% atau lebih loh. Dan terjadi dalam 8 bulan ini bukan tidak mungkin ya. Itu dana Anda yang ada di DNA Pro seharusnya sudah kembali. Jadi kerugiannya berlipat ganda ya. Jadi dananya kita sekarang terpendam dan juga keuntungannya tidak ada karena tidak bisa main teknik ya. Pada saat itu yang saya catat adalah dalam lingkup obrolan spiritual ya, adalah keyakinan ya, rasa yakin kita bahwa dana itu adalah milik kita. Sampai dengan pemblokiran itu menyebabkan pikiran yang terjadi pada seluruh member DNA Pro, pada sebagian besar member DNA Pro ini bekerja sangat keras ya. Dan itu lingkupnya leher ke atas ya, pikiran. Dan kita tidak sadar bahwa masalah pikiran ini menyebabkan kegundahan, menyebabkan rasa was-was, bahkan rasa takut. Nah, itu saya catat bahwa teman-teman terkena pikiran. Dan kebetulan manusia itu memang sudah dibentuk secara pikiran sejak lahir ya. Boleh dibilang manusia adalah produk pikiran, bahkan terseret-seret oleh pikiran. Coba bayangkan ya, kalau diingat mungkin tidak akan bisa mengingat ya. Coba bayangkan sejak kita lahir, kita sudah dipengaruhi oleh pikiran orang tua ya. Kita dibentuk oleh orang tua ya. Dan diperkenalkan agama ya, sejak kecil. Sejak kecil ini kita sudah dibawa oleh pikiran-pikiran, oleh bahasa, dan oleh konseptual. Bahasa dan pikiran-pikiran berupa konseptual itu yang diperkenalkan oleh orang tua adalah ranah agama. Jadi dalam ranah agama itu muncul konseptual yang dibatasi. Jangan itu, jangan ini, harus gitu, harus gini. Nah, itu agama seperti itu. Bahkan kita udah diperkenalkan namanya Tuhan. Ya, ada berbagai nama Tuhan ya sesuai dengan nama agamanya. Ya, sampai kita tidak ingat bahwa kita tidak bertuhankan nama ya. Dan kita juga tidak bernama, kita tidak bertuhankan agama, dan juga kita tidak bertuhankan nama. Ya, sampai dengan kita begitu sok tahu ya, membawa jiwa dan raga ini. Nah, pada di fase ini saya mengamati teman-teman member dalam keadaan kepanikan, ketakutan, dan kewaswasan ya. Bahkan dalam sebuah diskusi Zoom itu seringkali kita mendengar kekecewaan ya. Kekecewaan dengan kejadian pemblokiran ini ya. Ada nada tidak adil, nada kecewa, nada benci, bahkan muncul prasangka.
Nah, itu masih ranah pikiran. Kebencian, kekecewaan, merasa tidak adil, itu karena ada ranah pikiran. Maka di video awal ya, pada saat itu saya masih membuat video, jadi saya direkam gitu ya. Saya belum bisa berbicara tuh di video. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa nafas ya. Kenapa ya saya juga kok doa nafas maksudnya apa ya? Ya maksudnya kita ini berdoa di dalam nafas yang ada di jiwa dan raga kita, maksudnya begitu. Jadi yang saya sampaikan itu akhirnya seperti bentuk konsep, padahal saya tidak bermaksud untuk menjelaskan konsep sebetulnya. Karena sesungguhnya maksud dan tujuan saya adalah ke spiritual. Ya. Cuman dalam penjelasan konsep. Nah, dengan maksud dan tujuan agar kita semua terbebas dari malapetaka lah gitu. Minimal kita bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman dan damai, minimal itu. Jadi saya tidak terlalu muluk untuk mengajak teman-teman member DNA agar seperti apa, karena di saat itu kita ada dalam ketidakberdayaan. Baik, setelah itu saya memperkenalkan setelah saya memperkenalkan doa nafas, ya, lalu muncullah saya sering membicarakan masalah rasa. Ya, ada rasa badan, rasa jiwa. Lalu terakhir ini saya memperkenalkan ada rasa di belakang rasa ya, rasa ruh. Dan juga ada rasa Tuhan ya. Itu muncul dari daya ya. Muncul dari daya dan saya ungkapkan seperti itu. Ya memang saya ada referensi ya, ada referensi waktu masa kecil di kampung saya sering kali mendengar istilah-istilah itu. Tetapi itu berkembang karena suatu kegiatan dalam kehidupan ini yang ada hubungannya dengan yang saya jelaskan. Baik, dalam kita berdoa, nah, di situ saya mencoba untuk membuat jarak pikiran kita dengan rasa. Jadi saya ajak doa, nafas itu sebetulnya saya sedang mengajak untuk membuat jarak dengan pikiran agar kita bisa mengenal rasa. Karena di dalam rasa ada rasa damai, ada rasa bahagia, ada rasa tenang. Nah, saya juga menyaksikan teman-teman khususnya dalam kelompok-kelompok atau dalam grup-grup komunikasi itu adanya doa bersama. Nah, itu sudah masuk ke wilayah rasa sebetulnya. Jadi wilayah rasa dan pikiran sudah berbaur. Ya, nampak lebih terkendali ya di wilayah ini, lebih terkendali. Ini masih di masa di wilayah yang tadi dikatakan yakin ya. Jadi mempertahankan rasa yakin bahwa dana itu pernah mampir di tangan kita dan masih ada di DNA ya, masih ada di platform DNA. Dan kita sudah masuk ke bukan ranah pikiran lagi, ranah was-was, ranah gundah dan ranah takut ya, rasa takut. Tapi sudah masuk di rasa damai, rasa nyaman, dan ada mulai meminta ya. Meminta kepada siapa? Nah, meminta kepada Tuhan kan. Nah, di mana Tuhan yang kita ketahui adalah
yaitu masih ada di ranah konsep kan. Jadi masih berupa dogma. Tuhan ini masih berupa informasi yang dikenalkan oleh orang tua atau kelompok atau sekolah atau pastor atau guru ngaji atau pedanda mungkin kalau di Hindu ya, mungkin dikenakan oleh lembaga Buddhism ya. Ya itu masih dalam bentuk konsep ya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke ranah Tuhan, kiranya Tuhan bisa membantu kita kan di dalam doa seperti itu. Tapi doa masih ranahnya ranah pikiran dan rasa ya. Ya. Jadi itu manusia ini gini, manusia ini sudah terlalu terseret-seret oleh pikiran. Maksudnya begini, saking kita sebagai manusia ini dibentuk oleh pikiran, bahkan kita ini sudah menjadi budak-budak pikiran, kita kadang-kadang merasa yakin ya bahwa kita sudah bisa mengendarai kendaraan ya. Kendaraan kita ini kan jiwa dan raga kita ini. Kita ingin mengendari kendaraan, ya kita udah yakin ingin mengendari kendaraan. Maka kita akhirnya mengendari kendaraan. Tetapi di dalam kendaraan itu, pada saat kita berkendaraan, yang mengendarai bukan kita, malah pikiran. Malah pikiran kita yang mengendarai kendaraan kita ini. Bahkan kadang-kadang kita bukan mengendarai di dalamnya, tapi kita tidur. Parah kan? Yang mengendarai adalah pikiran kita. Bahkan kita malah terseret-seret oleh pikiran kita. Ya, kasihan sekali diri kita ini, manusia yang terjadi pada diri kita ini. Ya, kita terseret-seret oleh pikiran. Kenapa? Karena pikiran ini begitu liar, ya, begitu liar, seperti kuda liar ya, yang tidak diikat ya, sehingga dia bergerak ke sana ke sini dan jiwa dan raga kita terbawa terombang-ambing kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kita tersulut oleh hawa dan nafsunya ya. Karena di dalam pikiran ada yang namanya keinginan. Pada saat keinginan ini tidak terpenuhi, luar biasa. Ya, luar biasa. Muncul hawa dan nafsu. Jadi keinginan itu sebetulnya ranahnya pikiran, tetapi ada di otak sebelah kanan. Nah ini baru saya bercerita tentang referensi ini. Ada di otak kanan. Karena otak kanan dan otak kiri ini berbeda fungsinya. Di otak kanan itu adanya keinginan. Nah, manusia mempunyai keinginan itu bagus. Tetapi pada saat keinginannya sudah ditunggangi lagi. Banyak tunggangan ini. Sudah ditunggangi oleh hawa dan nafsu, maka bisa muncul prasangka-prasangka. Bahkan prasangka bukan hanya kepada manusia ya, tetapi kepada Tuhan pun bisa ada prasangka ya. Buktinya kita tidak sabar ya. Ini kapan dana kita ini kembali, kapan DNA ini bisa comeback strongernya. Munculnya kata-kata itu kan itu tidak sabar ya. Ya sabar ini artinya menunggu dengan harap tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Nah itu sabar. Nah sedangkan ikhlas itu siap untuk melepas kepemilikan, siap untuk memberi, siap untuk melepas. Zero. Bahkan tidak ada pengakuan apapun di sana. Mana mungkin Tuhan ada pada diri kita di saat ego ini masih ada di tubuh kita. Tidak mungkin. Kalau masih ada ego, itu kita masih menyaingi Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak ingin disaingi dan Tuhan ingin diakui, ingin dikenal. Makanya di obrolan spiritual di sini pembicaranya akan sampai mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kita ketahui masih di ranah dogma, masih di ranah agama.
Makanya ada obrolan spiritual, maksud dan tujuannya ke arah sana. Baik, manusia terseret oleh pikirannya sendiri, terombang-ambing. Celakalah manusia yang sudah menjadi budak pikiran, budak keinginan, budak hawa, budak nafsu, budak prasangka. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare, kita sudah masuk ke ranah doa ya. Berarti di situ sudah mulai memilih pilihan kita, yaitu memilih keadaan yang bahagia, tenang, nyaman, dan damai. Tetapi masih ranah dualisme. Maksudnya, dalam pikiran itu ada siang, ada malam, selalu ada baik dan buruk, nah seperti itu. Nah, di dalam rasa pun demikian. Ya. Masih ada rasa kecewa, rasa gundah, masih ada. Nah, tetapi rasa di belakang rasa, itu namanya rasa. Nah, di situ adalah rasa ruh. Nah, rasa ruh ini itu sudah dekat dengan Tuhan. Rasa Tuhan. Tuhannya pun masih rasa Tuhan. Untuk sampai ke Tuhan ini sangatlah berat ya. Karena Tuhan ada di wilayah metafisika, bahkan super atau supra metafisika. Sedangkan kita ada di wilayah fisika. Ya, manusia ini kan sifatnya ingin selalu membuktikan kan gitu. Ayo kita buktikan. Nah, tentu membuktikan adanya Tuhan itu tidak di ranah fisika. Ranah fisika itu ranah yang tidak nyata. Diri kita ini tidak nyata sebetulnya. Ya, pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kalau kita sudah tahu ya Tuhan ada di mana dan kita mencoba mendekatkan diri, dan pada saat terbukanya tirai, maka kita langsung sudah tidak ada. Yang ada Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak ada. Ya. Dulu pun kita tidak ada ya. Beberapa puluh tahun yang lalu pun kita tidak ada. Ya. Dan akan kita tidak ada lagi. Ya kalau memang kita yakin ya di ranah yakin bahwa uang kita ini ada, maka akan kembali ada lagi. Sekarang tidak ada ya, masuk ke ranah tidak ada. Di ranah tidak ada, setelah kita masuk ke wilayah rasa, ke wilayah doa, ya kita naik kelas dari wilayah yakin dasar ke wilayah yakin yang dewasa, ya, ke wilayah yakin yang dewasa, atau ainil yakin lah katakanlah ya namanya, ke wilayah yakin yang lebih dewasa. Di situ ada penyadaran ya, kita sadar, kan tersadar kan, yang tadinya tidak sadar jadi tersadar. Jadi ini udah masuk wilayah sadar dalam kesadaran. Sadar bahwa oh kita berdoa, ya berdoa berarti kita tidak sendiri. Berarti kita berdoa kepada siapa? Berarti kepada Tuhan. Nah, yang jadi masalah kita belum mengenal Tuhannya itu. Substansinya. Ya, baru kenal nama kan dalam bentuk dogma, katanya begini, katanya begitu. Katanya ya. Belum melihatnya, belum mendengarnya, belum berhadapan di mana dia. Nah, di sini kita sudah masuk ke taraf yakin tingkat dewasa. Atau tingkat remaja lah. Tadi kan tingkat anak-anak yang pertama. Wilayah yakin tingkat remaja. Berarti kita sadar dalam kesadaran bahwa oh ada Tuhan. Karena kita sudah berdoa ya. Ranah ainul yakin ini adalah ranah penyadaran. Kita
bangkit dari keterpurukan. Ya, jadi bukan kita ini tidak ada perkembangan, ya. Selama ini kita berkembang, ya. Jadi ini kebangkitan, ya, dari masa kehancuran, ya. Tanggal katakanlah 28 Januari 2022 itu kehancuran, dan sekarang bangkit dalam bentuk eh, yakin tingkat remaja, ya, bukan tingkat anak-anak lagi. Maka kita sadari bahwa ternyata bukan hanya harta, bukan hanya investasi, tetapi apapun yang diberikan kepada kita, bukan yang kita miliki. Yang diberikan kepada kita, hakikatnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Makanya di sini penting, ya, yang tadinya gundah, merasa dirugikan, ya sebetulnya kita memang bukan kita merugi, ya. Sebetulnya kita tidak pemilik apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Karena kita sudah terseret oleh pikiran, jadi kita merasa punya apa-apa, ya. Jadi kita selalu mengaku-aku bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini punya uang, punya harta, punya kekayaan, punya kecerdasan, punya jabatan, punya kedudukan, bahkan merasa punya Tuhan. Padahal kita tidak punya apa-apa. Kita bukan mempunyai Tuhan, Tuhanlah memiliki kita. Kita ini milik Tuhan, bukan Tuhan milik kita. Kita tidak punya apa-apa. Makanya jangan suka mengaku-ngaku. Nah, ini di tahap yakin tingkat remaja ini. Ya, atau ainil yakin lah kan gitu. Ainal yakin. Udah yakin yang di atas rasa yakin sebelumnya. Maka kita serahkan saat ini kepada Tuhan bahwa di sini kita berdoa, di sini kita memohon ampun, di sini kita bersimpuh, di sini kita mempunyai pegangan akhirnya, yaitu Tuhan. Yang jadi masalah adalah Tuhannya, ya, substansinya yang seperti apa. Ya, yang kita tahu adalah namanya lah, kan gitu. Itu kan diajarkan oleh agama, ya, sesuai dengan agama kita masing-masing, ya. Kita meminta kepada Yesus, kita meminta kepada Allah, kita meminta kepada Hyang Widi, kita meminta kepada Buddha, ya sesuai dengan dogma yang kita terima sebagai ajaran agama. Nah, ilmu keyakinan, ilmu kenyataan, ilmu spiritual itu ada tokoh-tokohnya, dan tokoh-tokoh itu adalah kenyataan. Mereka the messenger of God. Ya. Jadi kita boleh, tidak apa-apa kita mengkultuskan tokoh-tokoh spiritual, ya. Mengkultuskan, membesar-besarkan, tidak apa-apa. Ya, Yesus itu Tuhan kan? Ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad itu Rasul, ya, tidak apa-apa. Buddha juga demikian. Yang penting kita meyakini, ya, bahwa mereka adalah konduktor, bisa sampai ke Tuhan, ya. Ada Tuhan Bapa kan, ada Sang Hyang Widi kan, ada Zat Laisa Kamislihi kan. Ya, kita yang terpenting kita yakin, ya, arahnya adalah spiritual, ya, Tuhan. Karena ini tidak bisa dibicara, tidak bisa dalam bahasa, dalam kata-kata, dalam tulisan, bahkan dalam suara, ya, tidak ada, ya. Namun saya mencoba mensuarakan. Kalau udah disuarakan berarti ini ranahnya ranah bahasa kan. Ya, bagaimana mungkin saya menjelaskan tanpa bahasa? Kalau sudah ranah bahasa itu terpengaruh pikiran. Kalau sudah terpengaruh pikiran tidak nyata lagi. Ya, tapi pikiran yang tentu berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu atau pengalaman. Ini saya kan hanya menceritakan pengalaman kita semua. Sekarang sudah ada di taraf ainil yakin. Yakin yang di atas yakin pertama. Teruskan, ya. Jadi dua tahapan yakin ini
janganlah kita tinggalkan. Kita tetap yakin bahwa dana itu adalah dana yang dititipkan kepada kita, dan kita yakin yang kedua adalah bahwa dana ini adalah milik Tuhan yang sedang ditarik dulu karena Tuhan ingin dimengerti, ingin dikenal, dan kita sekarang sudah sadar bahwa Tuhan lah yang perlu kita kenal, ya. Sambil mendalami ke dalam, ya, tidak usah melihat keluar, tidak usah saya bilang banyak cincong, ya, menuduhlah, wah ini mungkin sudah diambil Sambo, wah inilah mungkin sudah diambil para koruptor, ini sudah diambil para bajingan, ya, ya sulit lagi nanti kita belok untuk membuktikan itu nantinya kan gitu. Sedangkan yang harus kita buktikan adalah dana kita kembali kan. Kita fokus ke dalam pengawalan dana ya. Kita hilangkan dulu apa namanya prasangka-prasangka, karena prasangka itu adalah rasa yang sudah dibalut hawa dan nafsu. Ya. Saya lihat di dalam percakapan-percakapan, tapi tidak apa-apa sih, kita mempunyai kebebasan dalam percakapan-percakapan itu. Ya ini adalah rencana koruptor untuk mengambil dana kita, nah, ke situ kan. Gitu ya. Bagaimana mereka mengambil dana kita? Oke, sekarang kita fokus ke dalam mengawal dana kita. Dan tahapan yakin yang ketiga dan yang terakhir adalah yakin akan hak, ya, hakul yakin, yakin secara hak, ya, jadi hakul yakin. Nah ini adalah pembuktian, ya, pembuktian kebenaran. Dan seiring dengan kasus ini juga sekarang sudah ke tahap pembuktian, yaitu sudah ke ranah pengadilan, ya, dan sudah berlangsungnya pengadilan tahap 1 ya pada tanggal 20 September 2022 ya. Nanti tahap kedua atau tahap lanjutan setelah besok tanggal 4 juga ada masih jawaban jawaban dari keberatan ya. Nanti tanggal 11 Oktober itu adalah pengadilan tahap 2. Nah, artinya ini kita harus segera masuk ke tahap yakin ketiga. Ya. Apa yang akan kita yakini? Ya, di sini kemampuan spiritual kita harus meningkat. Jadi jangan yang seperti kemarin lagi, ya. Jadi baru berbicara sedikit langsung bertanya, jadi kapan dana kita kembali? Nah, itu masih terpengaruh oleh pikiran itu. Nah, saat ini sudah bukan main pikiran lagi. Kita sudah ada di ranah pikiran, ranah rasa di belakang rasa, ya. Sudah ada di ranah keikhlasan, sudah ada di ranah kesabaran, sudah ada di ranah rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh, dan bahkan kita udah mau sampai di rasa Tuhan. Ya. Kita sudah mau bertemu dengan Tuhan ini. Kita sudah mau bertemu dengan Tuhan. Kan tentu kita tidak mau bertemu dengan kekecewaan kan? Kita tidak mau bertemu dengan kegundahan, kewaswasan. Oleh sebab itu, maka jangan disebut-sebut kegundahan dan kewaswasan itu. Nanti akan menjadi afirmasi. Bahaya. Ya. Kalau sudah menjadi afirmasi, itu seperti wirid. Ya. Seperti wirid, menyebutkan kalimat-kalimat yang itu-itu saja. Pada saat kita pergi beribadah di gereja, kita mengelantunkan pujian-pujian. Nah, itu afirmasi. Menyanyikan lagu-lagu pujian itu afirmasi. Memang adanya seperti itu kebenarannya. Maka mewujud kan? Mewujud dalam pikiran, dalam rasa yang damai. Pada saat kita berada dalam keheningan, lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang itu-itu saja, maka itu menjadi afirmasi, menjadi wirid, dan itu terkumpulnya energi. Makanya di awal saya berdoa agar kita selalu diberikan daya dan energi yang positif ya. Ya, dengan berkumpulnya kita dalam obrolan spiritual ini terkumpulnya energi yang luar biasa.
yang menyatukan daya ya, yang tadinya tidak sadar menjadi sadar kan. Ini mengumpulkan daya ya, daya yang kuat, sehingga apabila daya ini kita arahkan ke dalam pembuktian DNA, kita arahkan ke Daniel AB, karena Daniel AB juga manusia biasa yang dayanya bisa hilang. Ya, apabila kita kumpulkan, kita serahkan, dan Tuhan mengabulkan, dan ini sampai ke jiwa dan raganya Daniel AB, ke ruhnya Daniel AB, bukan tidak mungkin energi yang muncul pada dirinya akan besar. Dan dayanya juga akan sampai ke jiwa dan raganya. Ya kita, apabila kita bertuhankan kekecewaan, bertuhankan suatu keinginan, ya kita bertuhankan uang kan, atau bertuhankan pikiran, ya kita akan terseret-seret terus. Ya, jadi itu harus kita kendalikan lewat pikiran dan rasa yang menciptakan keimanan. Baik, di tahap ini, tahap kedua yaitu ainil yakin, kita masuk ke hakul yakin, yaitu tahap ketiga ya. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap itu, teman-teman semua. Pilihan kita adalah dana kita aman. Yakin dana kita aman. Dana kita tadinya ada di tangan kita dan dititipkan di DNA, maka akan kembali lagi ke tangan kita ya. Sesuatu hal akan kembali, itu aja. Jadi ucapkanlah, imanilah kata-kata dalam ucapan, dalam pikiran, dalam rasa, semuanya adalah yang terbaik ya. Dana kita kembali. Begitulah cara kita mengawal dana kita ya. Dan kita tidak melupakan pemimpin spiritual kita masing-masing ya. Karena pemimpin atau tokoh-tokoh spiritual itu adalah satelit buat kita yang menjadi para spiritualis. Bukan tidak mungkin ya kita menjadi spiritualis kalau kita memang sudah masuk ke ranah ini ya, ranah doa, dan kita meningkatkan keyakinan menjadi hakul yakin. Ya, kapan hakul yakinnya? Ya, sekarang. Saat ini. Sambil mengkawal proses pembuktian ya, proses pengadilan. Itu kan proses pembuktian. Nanti akan terbukti. Terbuktinya apa? Dana kita kembali, DNA comeback stronger. Jadi ayo kita memasuki tahap hakul yakin ya. Dengan cara apa? Menyambutnya yang menjadi takdir kebenaran di kasus DNA Pro ini ya. Kita sambut, kita kawal, kita doakan, kita afirmasikan, kita bersatu membentuk sebuah daya yang menghasilkan energi yang besar buat kita semua. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita usahakan ini ada tokohnya, ada pencetusnya, ada gurunya, yaitu para tokoh spiritual, para tokoh spiritualis ya, yaitu dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad ya, termasuk Yesus, termasuk Buddha, Hindu semua. Silahkan, karena saya pun beriman kepada Yesus ya, beriman kepada Daud, beriman kepada Ibrahim, beriman kepada Musa ya, beriman. Hakul yakin ya, mereka adalah tokoh-tokoh spiritualis yang tercantum di dalam wahyunya. Wahyu adalah kebenaran ya. Wahyu adalah kebenaran yang tertulis dan tidak tertulis. Karena tidak semua
tokoh spiritualis ini lahir di zaman yang sama ya. Ada yang lahir di zaman yang senang dengan hafalan, yang senang dengan tulisan. Ada yang lahir hanya dari tutur tinular. Ada yang lahir hanya di zaman yang serba kuno ya. Tapi mungkin di zaman, konon kabarnya di zaman Nabi Nuh itu, Nabi yang justru lebih lama lagi, itu sudah ada modernisasi. Ya, sudah ada kapal. Nabi Nuh kan itu udah modern kan, sudah bisa bikin kapal laut yang besar. Ya, jadi semua tokoh-tokoh spiritualis ini lahir di zaman yang berbeda ya. Kita boleh mengkultuskan, tetapi juga ya kalau mau kita lebih fair lagi, lebih luas lagi, bukan tidak mungkin diri mereka ada pada diri kita. Ya, coba lihat mungkin di kitab suci masing-masing. Mungkin Tuhan ada pada diri Anda, ya. Tuhan ada pada diri kita. Muhammad ada pada diri kita, ya. Sudah menyatu dengan diri kita. Bersama rasa Tuhan. Ya. Bagaimana kita ingin memohon pertolongan kepada Tuhan kalau kita tidak menghadirkan Tuhan, ya. Karena kita, ya, kita dan Tuhan itu di ranah yang sangat berbeda, ya. Kita adalah ciptaannya dan Tuhan adalah penciptanya. Jadi kalau pencipta dan yang diciptakan masih dualisme, ya, harus lebih ke dalam lagi, ya, sampai dualisme itu tidak ada. Makanya sampai ada di balik-baliknya rahasia itu, kan ya. Semoga kita menjadi insan yang tahu diri, yang sadar, dan selalu dalam kesadaran. Dan setelah itu kita mengkawal dana kita hingga dana kita aman. Dan kita bukan hanya mengkawal dana aja, tetapi kita menjadi saudara satu jiwa, saudara satu rasa dan rasa sebagai umat manusia, ya, yang tidak dibeda-bedakan oleh dogma, ya, tidak dibeda-bedakan oleh produk-produk pikiran, ya. Kita disatukan dalam spiritualisme, dalam kecerdasan yang terbaik untuk menghasilkan kebahagiaan kita sebagai manusia, ya, sebagai kudrotnya manusia, yang bisa menempatkan diri di tempat yang paling tinggi, yang paling nyaman, damai, dan bahagia, ya. Baiklah teman-teman, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat tokoh-tokoh spiritualis kita, ya, karena mereka menjadi satelit buat kita, ya, karena mereka adalah perwakilan daripada Tuhan, ya. Kita harus bergantung kepada Dia apabila kita ada kesulitan sampai ke Tuhan, ya, dan kita sudah mengerti akan pengetahuannya, ya, pengetahuan, balik lagi ke pengetahuan, ya, tentang rasa di balik rasa ini, ya, agar kita bisa mengkawal dana kita, kiranya kita semua bisa mendapatkan tempat yang terbaik, yang tertinggi di hadapan Tuhan kita semua. Akhirnya saya diakhiri dengan doa, ya, semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan lahir dan batin, ya. Tanpa kesehatan lahir dan batin kita tidak bisa hidup dalam kualitas yang tinggi.
usia yang panjang, ya dengan usia yang dititipkan kepada kita juga kita bisa memanfaatkannya dengan dengan tugas kita, yaitu mencari diri kita dan mencari Tuhan dengan cara berketuhanan, ya, berilmu dan juga beribadah, ya. Kita teruskan hal ini. Jadi untuk masalah DNA ini baik ya. Mungkin kalau saya menyampaikan bullshit ya, karena masuk di ranah pikiran ya. Ya, karena ini bukan, harusnya jangan kata-kata ya. Saya kata-katakan bahwa DNA itu, bahwa dana kita itu aman. Dana kita akan kembali. Yang terpenting kita menyambut datangnya kebenaran, datangnya kenyataan, ya, karena kenyataan itu hanya ada satu, tidak ada duanya. Ya. Kenyataan itu hanya satu, tidak ada duanya. Dan kita tidak terseret masuk ke dalam lingkaran putaran air yang berputar, tapi kita langsung masuk ke dalam titik yang tidak berputar, karena itu adalah kebenaran. Ya. Kalau kita masuk ke dalam putaran itu berarti kita masuk ke dalam ranah pikiran lagi, banyak cincong lagi, tidak bisa terima lagi, terseret lagi oleh pikirannya. Sekarang ini kita sudah masuk ke ranah hakul yakin. Ya. Kita harus menyambutnya, mempercayainya, dan mengafirmasikannya, ya, di dalam pikiran, di dalam rasa, di dalam sabar, dan di dalam ikhlas, ya. Satukan, berbahagialah, dan kita selalu riang gembira menyambut datangnya momentum yang terbaik, ya. Jadi kita sudah bisa mengenal diri kita bisa lebih mendekati Tuhan, ya. Dan juga cita-cita kita yang bukan ambisius, yang bukan emosi, ya, bisa kita raih dan kita serahkan kepada Tuhan. Keajaiban apa yang akan terjadi, ayo kita harapkan, ya. Kita harapkan terus tanpa ada prasangka buruk, tanpa ada prasangka kepada Tuhan, dan kita serahkan, ya, semua yang dititipkan kepada kita kepada pemiliknya, ya. Bukan kepada koruptor, ya, bukan kepada yang akan berbuat jahat, ya, tetapi kita serahkan kepada pemiliknya. Kita hidup dalam damai, tenang, dan nyaman. Ya, baiklah, saya cukupkan sekian obrolan spiritual member DNA, satelit untuk para spiritualis. Jangan lupakan, jadi satelitnya jangan kita lupakan. Satelitnya harus selalu ada pada diri kita, ya, untuk mencapai Tuhan, ya, untuk mencapai spiritual, ya, untuk mencapai spiritual yang sejati. Baiklah, saya menghimbau teman-teman yang sudah mendengar, coba di-encourage temannya untuk juga mendengar audio ini agar kita bisa menggalang lebih banyak lagi, dan ringankan jari Anda untuk yang belum untuk subscribe, ya, untuk subscribe agar ulasan obrolan spiritualnya lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi, dan saya juga menyampaikannya disesuaikan dengan pendengar yang memang sudah melihat ke dalam juga, ya. Saya merasakan, ya, apabila saya langsung berbicara seperti ini tanpa membayangkan pendengarnya seperti apa, kan saya ada kesulitan, ya. Tapi rupanya dayanya juga kuat, dan saya merasakan ada daya yang kuat dan energi yang terkumpul. Ayo kita fokuskan ke pengawalan dana dan pengawalan kasus DNA Pro ini.
Dan jangan lupa pada tanggal 11 Oktober 2022, ayo kita berkumpul di lokasi tempat pembuktian, yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, ya, Kota Bandung. Ayo kita bersama-sama berkumpul, menyatukan rasa, menyatukan energi. Ayo kita kawal dana kita dan juga kita kumpulkan kepada orang-orang yang berkecimpung, ya, khususnya Daniel AB. Kita masuk hakul yakin menyambut datangnya jawaban kebenaran, ya, jawaban kebenaran yang sejati. Kebenaran itu tidak ada duanya. Apapun kebenaran yang muncul nanti adalah itu yang terbaik, ya. Kebenaran yang terbaik yang muncul pada saatnya, ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di audio berikutnya. Sampai jumpa.